Oke, baik, saya tambahkan untuk market review atau market news ya. Ini sangat penting. Karena kenapa? Hari ini akan banyak sekali rilis data plus agenda pertemuan dan akan menentukan kemana arah pergerakan market ya. Oke. Yang pertama selalu saya soroti awal dari kondisi mata uang Amerika atau dolar Amerika, greenback ya. Dolar Amerika semakin menguat menjelang agenda pertemuan FOMC dini hari nanti ya. Oke. Dukungan penguatan dolar Amerika yang pertama kita tahu semalam ada rilis data perumahan atau housing ya. Building permits dan housing start. Jadi kalau building permit kalau di Indonesia adalah yang mengurus IMB. Housing start adalah bangunan baru yang sudah ready seperti itu ya. Ini meningkat ya, lebih bagus dari data sebelumnya dan lebih tinggi daripada prediksi. Hal ini membuat ekspektasi bahwa ekonomi Amerika sudah mulai solid seperti itu. Namun antisipasi, kenapa saya katakan antisipasi? Sentimen market mengenai wacana pemangkasan tingkat suku bunga ini yang masih membayangi pergerakan dolar Amerika. Ya, oke. Penguatan dolar juga kita bisa lihat dari indeks dolarnya atau DXY yang kemarin berada di level 103.65. Pagi ini melonjak dia ke level 103.88, ya. Potensi penguatan atau pelemahan dolar Amerika tergantung agenda pertemuan FOMC di hari nanti. Bisa kalian tunggu sambil menunggu sahur seperti itu ya. Oke. Sekarang tinggal kita hubungkan terhadap pergerakan market. Yang pertama terhadap gold atau emas ya. Emas kita tahu pergerakan cenderung terbatas. Kemarin tertinggi berada di level 2162. Terenahnya berada di level 2147 ya. Nah, kalau kalian perhatikan sejak awal pekan ini hingga semalam pergerakan emas masih berada di range terbatas yang tadi saya katakan. Ya, karena apa? Fokus utamanya adalah hasil pertemuan FOMC dini hari nanti. Jadi bisa dikatakan hasil dini hari nanti akan menentukan kemana arah pergerakan market yang pertama. Yang kedua, kemana arah kebijakan Bank Sentral Amerika pada pertemuan selanjutnya ya. Oke. Dari sisi teknikal ya, dari sisi teknikal untuk pergerakan gold saya prediksi akan terbang, akan bullish gitu. Kemana Pak? Levelnya akan menuju ke level 2175 sampai dengan level 2184, range tertinggi pekan kemarin. Ya, secara teknikal. Kalau dia turun, dia tidak akan menembus level 40. Karena trennya adalah bullish yang tadi saya katakan secara teknikal. Tapi tergantung dari sisi fundamentalnya. Kalau dini hari nanti Powell memberikan clue atau sinyal hawkish, maka akan menyentuh level 35 bahkan ke level 2100. Ya, itu untuk pergerakan gold secara teknikal dan dari sisi fundamental. Tapi saya lebih sarankan atau lebih prediksi ya maksud saya lah ya. Itu secara teknikal gold akan melanjutkan kenaikannya seperti itu. Karena saya prediksi sinyal yang akan diberikan oleh Powell adalah dovish seperti itu. Oke, ini untuk pergerakan dolar Amerika dan pergerakan gold. Oke, sekarang kita coba beralih ke minyak ya. Minyak ini justru melanjutkan yang namanya kenaikannya. Karena apa? Yang pertama, pasokan terbatas ya, karena Ukraina sudah menyerang Rusia, ditambah lagi masalah penyerangan Houthi yang di armada Laut Merah ya. Terus ditambah lagi permintaan baik dari Cina maupun permintaan dari Amerika ini sudah mulai meningkat. Ya, ini yang semakin mendorong kenaikan harga minyak seperti itu. Nah, potensi pergerakan harga minyak akan berlanjut di perdagangan market hari ini sambil wait and see sekali lagi FOMC di hari nanti ya. Oke. Sekarang kita coba beralih ke forex major rate. Yang menarik adalah yen. Kalau kalian perhatikan, kemarin ada Bank Sentral Jepang ya, Ueda. Beliau menaikkan tingkat suku bunga dari minus 0,10% menjadi 0%. Ini merupakan kenaikan suku bunga pertama kali sejak tahun 2007. Tapi kenapa Pak yennya malah melemah? Ya kan? Harusnya kalau dia menaikkan yennya kan menguat. Ini kenapa melemah? Karena kenapa? Yang pertama, ekspektasi bahwa sikap yang diambil oleh Bank Sentral Jepang sudah diantisipasi oleh para pelaku pasar. Harusnya kebijakan tersebut sudah diambil beberapa bulan sebelumnya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat kenaikan tingkat suku bunga tidak ada sinyal yang baru. Dalam arti baru adalah apakah ada potensi akan menaikkan tingkat suku bunga kembali atau tidak. Ini tidak diberikan statement oleh
ketua Bank Sentral Jepang tersebut. Jadi para pelaku pasar melihat bahwa hal yang dilakukan oleh Bank Sentral Jepang sudah diantisipasi. Namun secara teknikal saya prediksi yen akan menguat. Kita tahu sekarang yen sudah menyentuh level 151.200 ya. Level tertinggi sepanjang sejarah pada tahun 2021 kemarin 151.350. Jadi ini sangat bagus sekali, low risk maksud saya, untuk ambil posisi sell. Dan secara teknikal saya prediksi juga akan menguat nanti jelang FOMC. Ya. Oke, untuk di yen. Sekarang kita coba ke euro ya. Euro bergerak melemah dia. Karena apa? Yang pertama, adanya penguatan dolar Amerika. Yang kedua, sikap kebijakan dari Bank Sentral Eropa, Euro Central Bank ya, yang awalnya akan memangkas tingkat suku bunga setelah The Fed. Namun ada informasi bahwa Bank Sentral Eropa akan memangkas tingkat suku bunganya berbarengan dengan The Fed. Ini sinyal dovish dari Bank Sentral Eropa. Seperti itu ya. Tapi kalau saya lihat pelemahan euro sama seperti yen, terbatas. Potensi dia akan coba menguat dia. Kenapa? Kalau kalian perhatikan di time frame daily di euro sudah terbentuk yang namanya hammer. Tapi hammer akan lihat pergerakan nanti setengah harinya. Apabila nanti setengah hari pada saat sesi Asia dan sesi Eropa ada bullish, candle bullish ya, maka strong bullish akan melanjutkan pergerakan dari euro. Oke, itu untuk euro. Sekarang kita coba beralih ke pound sterling ya. Pound sterling sama halnya seperti euro. Karena kita tahu Inggris kan berada di Eropa ya. Oke. Pound sterling bergerak melemah juga. Karena apa? Yang tadi saya katakan, penguatan dolar Amerika. Tapi potensi penguatan pound sterling akan lebih besar dibandingkan dengan euro yang tadi saya katakan. Karena kenapa? Yang pertama, Bank Sentral Inggris ya akan cukup solid mempertahankan tingkat suku bunga lebih lama, dan beliau eksis akan memangkas tingkat suku bunganya setelah The Fed. Berbeda ya dengan Eropa. Ini yang mendukung penguatan pound sterling seperti itu. Makanya tadi saya katakan, penguatan pound sterling akan lebih besar dibandingkan dengan euro. Tapi tetap pada sesi Asia dan sesi Eropa, pergerakan market cenderung terbatas. Wait and see FOMC. Oke. Lalu ke Aussie. Sorry, sebelum saya lupa. Nanti siang ada rilis data CPI, inflasi Inggris. Ya. Kita tahu inflasi Inggris saat ini adalah 4,0%. Diprediksi turun dia menjadi 3,5%. Jika sesuai dengan ekspektasi, maka pound sterling akan melemah. Tapi ingat, pelemahannya terbatas. Karena dari sisi teknikal yang tadi saya katakan, berpotensi akan mendukung pound sterling untuk menguat. Oke, sekarang kita coba beralih ke Aussie ya. Aussie, kita ketahui kemarin ada kebijakan dari Bank Sentral Australia ya. Yang pertama, dia mempertahankan tingkat suku bunga di level 4,30%. Namun yang menyebabkan kenapa Aussie melemah, statement dari Ketua Bank Sentral Australia atau RBA. Beliau mengatakan bahwa pada pertemuan sebelumnya meyakini bahwa akan ada peluang menaikkan tingkat suku bunga kembali. Tapi pada saat pertemuan kemarin, hal tersebut menjadi memudar. Ya, RBA mengatakan bahwa peluang untuk menaikkan tingkat suku bunga kembali sangat kecil. Ini sinyalnya adalah dovish. Ini yang melemahkan pergerakan Aussie. Namun antisipasi, jika dini hari nanti FOMC sinyalnya adalah dovish, banyak para pelaku pasar beralih ke Aussie. Karena kenapa? Aussie merupakan mata uang komoditi. Jadi sama halnya seperti gold. Seperti itu ya. Oke, itu untuk forex. Sekarang kita coba beralih ke indeks saham. Ya. Di saham Amerika, Dow Jones Industrial Average, S&P 500 dan Nasdaq ketiganya ditutup positif. Ya. Dow Jones ditutup plus 0,8%, S&P 0,6% dan Nasdaq 0,2%. Karena apa? Bagusnya atau melonjaknya saham Nvidia. Ini merupakan perusahaan pembuat chips ya, di mana diinformasikan bahwa perusahaan ini sudah membuat yang namanya chips untuk AI yang bernama Blackwell, dan ini bisa dikatakan generasi yang sangat bagus sekali dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Ini sinyal positif ya, seperti itu. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa pergerakan bursa Wall Street di Amerika masih wait and see FOMC. Tetap fokusnya adalah FOMC. Nikkei dan Hang Seng ya. Nikkei dia bergerak naik dia. Karena apa? Pelemahan dari yen. Namun antisipasi ya. Karena kita tahu Nikkei sudah bergerak menyentuh level tertinggi sepanjang sejarah itu di level 4325 ya.
sempat menyentuh level 3800. Sekarang bergerak kembali ke level 38500 sampai dengan level 39.000. Secara teknikal, potensi pergerakan Nikkei akan coba junam, akan coba turun. Karena apa? Yang pertama, potensi penguatan yen ya. Yang kedua, aksi profit taking. Jadi kalau sudah pergerakan penurunan Nikkei, saya prediksi akan ke level 37 sampai dengan ke level 36. Nikkei. Hang Seng bertolak belakang dengan Nikkei, ya. Hang Seng kalau kita perhatikan masih cenderung tertekan, ya. Meskipun pemerintah Cina sudah hawkish ya, meluncurkan yang namanya stimulus, namun untuk di bursa Hong Kong internal, untuk saham-saham properti dan saham-saham finansial masih negatif. Ini yang menekan pergerakan dari Hang Seng seperti itu, ya. Oke. Dan tadi saya katakan bahwa hari ini akan banyak rilis data. Yang pertama tadi dari CPI Inggris. Yang kedua, pastinya agenda pertemuan FOMC di hari nanti, ya, di jam 1 dan dilanjutkan di jam setengah 2. Ini sangat mempengaruhi pergerakan market, ya. Dan nanti malam kita akan ulas mengenai peluang FOMC tersebut. Oke, saya rasa itu aja untuk market news. Ada yang mau ditanyakan? Silakan.